إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwani Fiddin, para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Al-Furqan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan mengkaji pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan juga keluar dari ajaran Islam, yang mana kita sebelumnya telah membahas tentang satu kelompok besar ekstrim yang banyak memberikan mudarat dan kerusakan pada tubuh kaum muslimin sampai mereka memiliki pemikiran teroris, yang mana kelompok ini disebut dengan kelompok Al-Khawarij. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan beberapa hal tentang kelompok ini. Maka pada kesempatan kali ini kita sampai kepada pembahasan menjawab syubhat-syubhat, menjawab pemikiran-pemikiran rancu yang dimiliki oleh Khawarij berkaitan dengan pelaku dosa besar. Yang mana sudah sedikit kita jelaskan di sebelumnya bahwasanya salah satu akidah dan keyakinan inti dari Khawarij adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Tentu mereka tidak serta-merta begitu saja memiliki pemikiran yang sesat ini, akan tetapi mereka mencari dan berusaha mendapatkan sandaran-sandaran dari syubhat mereka, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mereka anggap bahwasanya Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran ini dan hadis-hadis ini mendukung keyakinan sesat mereka. Di sini adakan sedikit kita bacakan berkaitan dengan syubhat-syubhat atau ayat-ayat, kita bilang ayat-ayat atau hadis-hadis yang mereka jadikan sandaran untuk mendukung syubhat mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syubhat-syubhatnya orang Khawarij berkaitan dengan iman. Sedikit kita murojaah atau sedikit saya ulang, yaitu bahwasanya orang Khawarij meyakini iman itu adalah satu. Apabila terpengaruh atau dirusak sedikit dengan dosa atau maksiat, maka iman ini hilang sepenuhnya, langsung menjadi kafir. Nah, itu ada erat kaitannya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mereka orang Khawarij pada keyakinan kedua, yaitu mereka orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang ini akan kita bahas dari syubhat-syubhat mereka dan juga bagaimana bantahannya. Bahwasanya orang-orang Khawarij, mereka salah satu keyakinan inti mereka mengkafirkan pelaku dosa besar apabila melihat ada seorang yang mana ia melakukan dosa, entah itu dosa minum khamar, membunuh, atau berbohong, atau dosa-dosa besar yang lainnya, maka otomatis oleh orang Khawarij ini dikafirkan. Dan mereka menganggap bahwasannya keyakinan mereka ini memiliki sandaran dari agama, yaitu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara syubhat-syubhat mereka, orang-orang Khawarij yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah kafir, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Jadi ada dalilnya, kata mereka, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min, kata mereka. Di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Nah, bagaimana syubhat mereka terhadap ayat ini? Mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan dua golongan saja, yaitu entah golongan mukmin, entah golongan kafir. Enggak ada tuh namanya orang golongan yang pelaku dosa besar. Jadi kalau manusia itu kalau enggak mukmin ya kafir, antara dua ini. Orang pelaku dosa besar dia nggak bisa disebut sebagai mukmin karena orang beriman nggak berbuat dosa, kata orang-orang Khawarij. Jadi disebutnya apa? Kata mereka disebut sebagai kafir. Nah, ini
syubhat ya mereka terhadap ayat ini. Ini adalah salah satu dalilnya orang-orang Khawarij. Dalil selanjutnya kata mereka orang-orang Khawarij, kita mungkin nggak banyak menyebutkan dalil ya karena waktu juga terbatas, bisa rujuk kepada ke buku-buku yang membahas tentang ini, masih sangat banyak. Dalil yang kedua kata mereka, ya bahwasanya mengapa kok kita mengkafirkan pelaku dosa besar, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW tentang pelaku dosa besar. Bahwasanya pelaku dosa besar oleh Nabi Muhammad SAW tidak disebut sebagai orang yang beriman. Kata mereka, sebagaimana riwayat Nabi Muhammad SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berbuat zina, tatkala ia melakukan perbuatan zina, dia tidaklah beriman. Nah ini kata orang-orang Khawarij. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Jadi orang yang meminum, ini sabda Nabi ya, orang yang meminum khamar, dia tidak disebut orang beriman tatkala ia meminumnya. Wala yasrikus sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan orang yang mencuri, tatkala ia mencuri, ia tidaklah beriman. Ini konteks dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij bahwasannya seseorang yang mana ia berbuat dosa, ia tidak disebut sebagai orang beriman, maka dia harus disebut sebagai kafir kata mereka. Atas dasar apa? Atas dasar hadis ini kata mereka orang-orang Khawarij. Ini landasan kedua mereka. Mereka juga punya landasan lain. Landasan lain yaitu masih berkaitan dengan hadis tadi. Tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." 3 kali Nabi berkata, demi Allah tidaklah beriman. Nah ini. Jadi kata orang Khawarij, ini Nabi yang mengatakan nih bahwasannya orang ini tidaklah beriman. Siapa dia? Ditanyakan oleh para sahabat, waman ya Rasulullah? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maksudnya apa? Orang yang selalu mengganggu tetangganya, maka ia tidak beriman. Nah ini kata orang Khawarij, maka orang ini karena ia dianggap tidak beriman, maka kita harus sebut dia sebagai orang kafir. Nah, ini sandaran ketiga dari keyakinannya orang-orang Khawarij yang berkaitan dengan mengkafirkan pelaku dosa besar. Sandaran selanjutnya, syubhat selanjutnya yang mereka anggap ini adalah dalil bagi mereka, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dengan jelas menyebutkan bahwasanya pelaku dosa besar telah berbuat kekafiran atau kekufuran. Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela atau mengejek seorang muslim itu adalah sebuah perbuatan kefasikan, dan memeranginya, entah memerangi dengan perbuatan atau sampai membunuh sesama orang muslim, maka adalah perbuatan kufur. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Khawarij menyatakan, nah ini sudah jelas Nabi menyatakan di hadis ini bahwasanya pelaku dosa besar diantaranya adalah membunuh, merupakan perbuatan kekafiran kata mereka. Ya, perbuatan kekafiran. Ini salah satu sandaran atau dalil mereka orang-orang Khawarij. Thayyib. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi sebelum kita menjawab dari syubhat-syubhat orang-orang Khawarij yang mana mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah kafir dan mereka bersandarkan dengan hadis-hadis itu tadi, ada beberapa hal sebagai pembuka yang harus kita pahami terkait dengan mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ya, terkait dengan mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ada 2 hal ya. Yang pertama, bahwasannya agama Islam tidak mudah. Ya, tidak mudah di dalam syariat Islam untuk mengkafirkan personal orang-orang muslim. Maksudnya adalah apa? Mengkafirkan individual. Jadi dalam syariat Islam urusan takfir atau vonis kafir
terhadap seseorang muslim itu perkara yang sangat susah sekali. Jadi di sana ada syarat-syaratnya dan di sana juga ada halangan-halangannya yang mana seseorang ini bisa divonis menjadi kafir dengan syarat yang sangat panjang dan juga harus tidak ada halangan apapun. Di antaranya adalah mungkin orang ini tidak tahu. Ya, mungkin orang ini dia kena syubhat, maka tidak mudah dalam Islam untuk mengkafirkan sesama muslim. Bahkan syariat Islam menyatakan siapapun yang mengkafirkan sesama muslim dengan serampangan maka bisa jadi dia sendiri yang kena hukuman kafir. Dalam hadis riwayat Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulan bil fusuq." Jadi janganlah salah satu seorang di antara kalian atau seorang sesama muslim dia menuduh sesama muslim yang lain dengan sebutan fasik. Menuduh dia ini orang enggak benar. Jadi kita tidak boleh menuduh kehormatan atau melanggar kehormatan saudara kita dengan menuduhnya berbuat perbuatan dosa atau menuduhnya dia adalah orang jahat misalnya. Dia orang yang tidak amanah dan perbuatan-perbuatan yang lain ini tidak boleh. Wala yarmihi bil kufri, dan juga tidak boleh menuduh saudara yang lain sesama muslim dengan tuduhan kufur, dengan tuduhan perbuatan kafir, ia telah keluar dari agama Islam. Kalau asal serampangan menuduh saudara muslim, maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Illartaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadalik. Maka tuduhan tersebut pasti akan kembali kepada dia. Dosanya, dosanya ataupun bisa jadi sebutannya dia sendiri yang akan menanggungnya, apabila yang dia tuduh tidak melakukan demikian. Maka di sini sekali lagi syariat Islam itu sangat hati-hati dalam menjaga kehormatan sesama muslim. Tidak mudah kita menuduh saudara kita dengan kefasikan. Tidak mudah kita menuduh sesama saudara kita, sesama Islam dengan kekufuran. Meskipun dia melakukan perbuatan kufur, tapi tidak boleh langsung divonis kafir. Bisa jadi karena dia masih belum paham, bisa jadi karena dia belum tahu, bisa jadi karena dia diancam atau di bawah tekanan, diancam orang lain agar mau melakukan demikian. Nah, ini syarat-syarat dan batasan-batasan ini harus dikumpulkan, dijadikan satu baru dihukumi. Dan sekali lagi, tidak sembarang orang bisa melakukan vonis kafir. Karena vonis kafir ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang diwakili oleh para ulama. Jadi ini harus dikembalikan kepada siapa? Kepada para ulama, ahli ilmu. Tidak dengan mudah memvonis kafir pada sesama saudara. Dan juga dikembalikan kepada siapa? Kepada para umara, kepada hakim yang memutuskan. Karena apabila seorang dia sudah diputusi sebagai vonis kafir, lihat konsekuensi setelahnya. Kalau sudah divonis kafir, apa? Bisa jadi halal darahnya karena dia telah murtad. Bisa jadi tidak boleh dinikahkan, saling menikahkan, tidak halal sembelihannya, atau apalagi tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi ini yang kadang tidak dipahami oleh mereka yang serampangan memvonis kafir saudaranya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Sehingga vonis kafir tidak mudah dalam Islam. Ada syarat-syarat, batasan dan kriteria-kriterianya yang sudah diatur oleh agama, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ini hal pertama yang perlu dipahami terkait dengan vonis kafir sesama saudara, dan perlu juga secara umum untuk menjawab syubhat mereka orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Hal yang kedua yang mungkin bisa menjawab secara umum, secara global dari seluruh syubhatnya orang Khawarij terkait vonis kafir terhadap mereka pelaku dosa besar, yaitu bahwasannya seandainya kita katakan kepada mereka nih, kita tanya kepada mereka, kalian bilang bahwasanya dosa besar itu
membuat seseorang ini jadi kafir. Nah, sekarang seandainya seluruh perbuatan dosa besar, baik itu membunuh, mencuri, berzina, dan minum khamr, dan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya, itu satu hukum. Maksudnya apa? Semuanya langsung jadi kafir atau murtad, keluar dari agama Islam. Maka kalau kalian bilang kayak gitu, ya, semua dosa besar ini harus mewajibkan dan menjadikan seorang otomatis jadi kafir, berarti semuanya orang ini murtad dong. Orang yang berzina berarti dia langsung murtad. Orang yang membunuh dia langsung murtad. Orang yang minum khamr langsung murtad. Kan kata kalian kafir. Kata kalian dia telah keluar dari agama Islam, dia telah keluar dari keimanan. Berarti dia apa? Murtad. Ya kan? Mencela tetangga, mengganggu tetangga, murtad. Seperti tadi itu yang kita bacakan barusan hadis. Ya. Membunuh, mencela tetangga atau mengganggu sesama muslim berarti murtad. Apakah seperti itu? Nah, kalau sudah murtad berarti hukumannya apa? Harus dibunuh. Kan dalam syariat gitu. Dalam syariat Islam kita, orang yang murtad dia harus dipenggal dan dibunuh. Lalu untuk apa gunanya? Ada syariat potong tangan bagi orang yang mencuri. Apa gunanya? Ada syariat rajam bagi yang berzina. Apa gunanya? Ada hukuman cambuk bagi yang meminum khamr. Seandainya kalau kalian katakan orang yang minum khamr langsung kafir. Kalau kalian katakan orang yang berzina langsung kafir, nggak ada gunanya rajam. Orang yang mencela tetangganya langsung kafir, harus dihukum murtad. Nah, ini sudah bisa membantah seluruh syubhatnya orang Khawarij, yang mana mereka menyatakan pelaku dosa besar adalah kafir. Jadi seakan-akan mereka telah menghapus syariat. Mereka seakan-akan dengan berani menyatakan bahwasannya syariat Islam atau hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan hudud atau hukuman-hukuman Islam yang berkaitan dengan balasan dosa-dosa itu, baik itu rajam, potong tangan, ya, atau penggal, atau hukum yang lain cambuk, ya, itu nggak ada gunanya, itu semua tidak berlaku. Jadi seakan-akan mereka menentang Allah dan Rasulnya, padahal yang menentukan hukum ini siapa? Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan di Sunnah. Maka ini sudah cukup sebagai bantahan untuk mereka orang-orang Khawarij. Nah, ini bantahan secara umum dengan dua hal itu tadi. Toyib, sekarang kita mungkin menjawab syubhat-syubhatnya orang Khawarij berkaitan dengan dalil-dalil yang mereka bawakan itu tadi. Dalil yang pertama yaitu bahwasanya di dalam surat Taghabun ayat 2, tatkala mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, hanya dua golongan kata mereka, yaitu apa? Mukmin dan kafir. Enggak ada golongan ketiga, pelaku dosa besar itu enggak ada kata mereka orang-orang Khawarij. Nah, ini udah jelas ayatnya kata mereka seperti itu. Kita terima atau tidak? Ya, tentu tidak kita terima. Mengapa? Yaitu bahwasanya bukan berarti tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat ini, yaitu surat At-Taghabun ayat 2, itu Allah hanya membatasi dua makhluk ini saja. Hanya membatasi dua golongan ini saja. Kalau enggak mukmin ya kafir. Bukan seperti itu. Ini tidak menghalangi ada golongan ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, Allah hanya menyebutkan dua ini untuk menekankan, tapi bukan berarti tidak ada golongan yang lain. Dalilnya apa? Kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menceritakan tentang makhluk-makhluk yang diciptakannya dalam surat An-Nur ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma." Allah lah yang telah menciptakan seluruh makhluk yang bisa berjalan, seluruh makhluk di muka bumi ini dari air, asalnya dari air. Faminhum man yamshi ala batnihi. Di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah ini ada yang berjalannya dengan tubuhnya, hewan melata, contohnya ular yang mana ia berjalan dengan perutnya, ya, ular. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan dua kaki.
Contohnya apa? Contohnya manusia atau kanguru mungkin yang berjalan dengan dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba, dan ada juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana ia berjalan dengan 4 kaki. Contohnya apa? Kambing, rusa, gajah, jerapah, sapi dan hewan-hewan lain. Allah hanya menyebutkan ini. Akan tetapi apakah demikian bahwasanya Allah tidak menciptakan hewan lain yang berjalan dengan lebih dari 4 kaki? Tentu tidak. Sebagaimana kita tahu ada hewan 1000 kaki, ya. Kita tahu ada ulat yang mana di sana punya banyak puluhan kaki. Nah, kembali ke ayat tadi, bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan 2 golongan saja, yaitu mukmin ataupun kafir. Maka bagaimana kita menjawab syubhat mereka terkait dengan ini, yaitu bahwasanya para pelaku dosa besar dia ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Cuma sekali lagi, gak boleh kita bilang bahwasanya hanya 2 golongan orang yang beriman sempurna dan orang golongan yang kafir sempurna. Maksudnya apa? Iman ini tidak boleh kita artikan mukmin yaitu benar-benar mukmin yang sejati, tapi di sana ada derajat-derajat iman. Ya, faminkum mukmin, ya, di antara kalian ada orang yang beriman, dan di antara orang yang beriman ini derajatnya berbeda-beda. Ada orang yang beriman dengan iman yang sempurna, yang mana ia melakukan ketaatan, seluruh ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, bahkan sampai menjaga sunah-sunah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melakukan dosa atau bahkan berusaha agar menjaga dirinya dari dosa sekecil apapun. Nah, ini derajat orang yang beriman yang sempurna. Ada derajat orang yang imannya sedang, ya, yaitu orang-orang apa? Mereka yang selalu berusaha menjaga ketaatan dan menjauhi larangan, tapi urusan sunnah-sunnah kadang dia tinggalkan, dosa kecil kadang dia lakukan. Lalu ada derajat iman yang standar atau iman dasar. Nah, inilah letaknya pelaku dosa besar, yang mana ia masih disebut sebagai mukmin. Faminkum mukmin. Nah, yang mukmin yang ini, derajat yang bawah ini, yaitu pelaku dosa besar, yang mana ia melakukan perbuatan dosa-dosa seperti zina, minum khamr, dan perbuatan-perbuatan yang lain, tapi dia masih memiliki iman dalam hatinya. Cuma imannya lemah, cuma imannya kecil. Ya, tidak boleh langsung dipindahkan ke dalam orang kafir. Nah, orang Khawarij tidak mau demikian. Maunya pelaku dosa besar nggak boleh disebut sebagai mukmin, padahal masih ada iman dalam hatinya. Di dalamnya masih ada kalimat la ilaha illallah. Inilah jawaban bagi orang-orang Khawarij yang menyatakan bahwasannya maksudnya orang-orang yang berbuat dosa besar itu tidak beriman, ya, tidak beriman. Bukan berarti dia tidak beriman, tapi dia kurang imannya. Yang lebih tepat dikatakan demikian. Dia adalah orang yang beriman, ya, pelaku dosa besar selama dia masih muslim, selama dia masih mukmin, dia disebut dengan orang beriman, tapi imannya sedang lemah, imannya sedang kecil, imannya sedang rendah. Tidak boleh kita katakan dia sebagai orang mukmin sempurna, tidak. Karena dia berbuat dosa besar, tapi saat itu imannya sedang rendah. Ini jawaban pertama terhadap ayat tadi yang mereka anggap sebagai bahwasanya hanya ada 2 golongan, yaitu golongan orang beriman dan golongan orang kafir. Thayyib. Dalil selanjutnya yang mereka nyatakan yang berkaitan dengan syubhat mereka bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir, yaitu tadi kita bacakan hadis Nabi SAW yang menafikan keimanan terhadap orang-orang yang berbuat dosa besar, yaitu tadi kita bacakan sabda Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi Muhammad SAW berkata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kata beliau, kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang berbuat zina tatkala dia melakukan dosa zinanya, maka dia bukanlah orang yang beriman. Itu kata Nabi. Memang benar Nabi SAW bersabda demikian. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa mu'min.
Orang yang minum khamar dia tidaklah beriman. Iya benar. Itu sabda Nabi. Wala yasrikus sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Ya, itu juga benar. Jadi di hadis ini secara zahir kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan iman, meniadakan iman bagi pelaku dosa besar. Orang yang minum khamar dia tidak beriman. Orang yang berbuat zina dia tidak beriman kata Nabi. Orang yang istilahnya mencuri tidak beriman, yang mengganggu tetangganya tidak beriman. Akan tetapi jawabannya bagaimana? Kita taujih atau kita luruskan pemahaman kita terhadap hadis ini. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Sama seperti jawaban kita di ayat di dalil pertama mereka tadi, yaitu tidak sempurna iman seseorang tatkala ia berbuat berzina. Tidak sempurna. Jadi ada kayak tanda kutip. Iman seseorang tatkala ia minum khamar. Tidak sempurna iman seseorang tatkala ia mencuri. Tidak sempurna iman seseorang yang mengganggu tetangganya. Nah, inilah maksud dari penafian iman. Tatkala Nabi Muhammad SAW menafikan atau meniadakan iman dari seseorang, ya, dari seseorang. Karena apa? Apabila kita menafikan iman secara utuh, jadi kita memahami konteks hadis Nabi Muhammad SAW tadi secara kontekstual tanpa melihat hadis-hadis lain, hadis Nabi Muhammad SAW yang lain banyak, ya. Tapi kita kayak gelap mata, nutup telinga, nggak mau dengar hadis lain, hanya hadis ini aja yang kita dengar. Bahwasannya pelaku dosa besar adalah langsung tidak beriman, jadi hilang imannya semua gitu, ya, hilang semuanya imannya, tidak ada bekas sama sekali iman dalam hatinya. Maka seakan-akan kita menafikan hadis-hadis lain yang menyatakan bahkan ayat-ayat yang sudah jelas bahwasanya iman itu bisa berkurang dan bertambah, ya, bisa berkurang dan bertambah. Maka sudah jelas, ya, bahwasannya apa yang mereka jadikan sandaran terhadap hadis ini tidak tepat. Karena sekali lagi ana ulang bahwasanya yang dimaksud dari hadis ini yang dinafikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menafikan kesempurnaan iman. Jadi ana ulang ya, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah sempurna. Jadi dalam menerjemahkan atau dalam memahami ayat hadis ini harus ada kata ditambahkan dalam kurung sempurna. Lah mengapa kok kita harus namakan sempurna? Karena ada dalil-dalil lain yang menunjukkan demikian. Ya, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan demikian, yang menunjukkan bahwasanya penafian iman yang ada dalam syariat yang berkaitan dengan dosa itu adalah penafian kesempurnaan, bukan menafikan seluruh iman. Yang mana nanti ada banyak konsekuensi yang sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi tidak sempurna seorang iman yang berbuat zina, tidak sempurna iman seseorang yang berbuat minum khamar, tidak sempurna iman seseorang yang mencuri. Nah ini bagaimana kita bisa memahami hadis-hadis ini, dan itu yang tidak mau dilihat oleh mereka orang-orang Khawarij, sehingga mereka dengan gelap mata menafikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya seorang itu tidak, walaupun berbuat dosa besar, tidak bisa langsung pindah ke derajat kafir, tapi dia masih menjadi seorang mukmin tapi imannya sedang turun. Ini bantahan untuk syubhat mereka terkait yang kedua. Saya ulang lagi, mohon maaf ini sering saya ulang karena apa? Karena ketika Anda nanti berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran rancu seperti ini dan membawakan kepada Anda ayat-ayat dan hadis, terkadang kita bisa terpengaruh. Nah, ini yang membuat saya ulang-ulang nih. Jadi harus benar-benar sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memahaminya. Jangan ikut mereka. Mereka kadang membawa dalil, membawa Al-Qur'an dan ayat untuk membela keyakinan mereka, yang mana keyakinannya mereka salah dan bisa menjerumuskan seseorang muslim ke dalam vonis kafir, ke dalam pemikiran ekstrim, ya. Makanya jangan terpengaruh meskipun mereka membawakan ayat, membawakan hadis
Akan tetapi dalam memahami ayat dan hadis ini mereka hanya pakai akal mereka sendiri. Tidak berdasarkan dengan pemahaman para sahabat, tidak berdasarkan dengan pemahamannya mereka para ulama. Para ulama dan ahlu sunnati wal jamaah, bahkan para sahabat dalam memahami satu hadis tidak serta-merta langsung diterima langsung kontekstual, tapi melihat hadis-hadis yang lain, dikumpulkan semua. Jadi tidak hanya mengambil satu hadis tapi ditinggalkan hadis-hadis yang lain, tidak. Para ulama, dan inilah kita ya, manhaj ahlu sunnati wal jamaah, manhaj para salaf, manhaj salafi, itu adalah mengumpulkan seluruh ayat-ayat dan dalil-dalil yang ada, baik dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dikumpulkan jadi satu, tidak serta-merta hanya satu sisi saja, tapi dikumpulkan semua. Dari semua hadis-hadis ini kita bikin conclusion atau bikin kesimpulan. Kita membuat sebuah kesimpulan yang sesuai dengan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Ini manhaj kita. Berbeda dengan manhaj mereka para pelaku bid'ah. Mereka hanya mencomot 1-2 hadis yang sesuai dengan keyakinan dan hawa nafsu mereka. Kalau kita tidak. Ahlu sunnati wal jamaah ngelihat dalil dulu baru meyakini. Kalau mereka ahlu bidah meyakini dulu baru mencari dalilnya. Nah, ini tentu tidak benar ya. Jadi kita harus dalam berakidah ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya ulang tadi, syubhat mereka yang pertama yaitu di surat Taghabun ayat 2, tatkala mereka menyatakan huwallazi khalaqakum faminkum mu'min wa minkum kafir. Allah lah menciptakan kalian, hanya 2 golongan kata mereka, yaitu mukmin dan kafir. Dan ini bantahannya bahwasanya pelaku dosa besar masih masuk ke dalam golongan orang yang beriman tapi imannya dia sedang rendah. Thayyib. Dalil kedua yang mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menafikan orang yang berbuat dosa besar dia tidak beriman. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Seperti hadis tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah beriman orang yang berbuat zina, tidak beriman orang yang mencuri, tidak beriman orang yang minum khamar. Nah, tidak beriman ini kita pahami apa? Yaitu tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Bukan berarti dia tidak beriman langsung jadi kafir gitu, tidak. Thayyib, ini jawaban pertama dan jawaban kedua. Sekarang kita masuk ke dalam syubhat mereka yang ketiga, yaitu tatkala Rasulullah SAW dengan jelas menyebutkan bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah kafir. Jadi ada beberapa sabda Nabi Muhammad SAW yang demikian, yang mana menyatakan orang yang berbuat dosa besar atau orang melakukan perbuatan dosa demikian, ini dosa ini disebut kekufuran oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi yang saya bacakan dari riwayat Ibnu Mas'ud, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Jadi mencela sesama saudara itu kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Kita ambil contoh lain lah biar mudah. Man halafa, di riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah kafir atau berbuat syirik. Nah, sekarang bagaimana kita memahami sabda Nabi Muhammad SAW yang demikian? Yang mana Nabi Muhammad SAW menghukumi orang yang melakukan perbuatan dosa ini langsung dihukumi sebagai kafir atau musyrik oleh Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah bahwasannya sebagian ayat-ayat ini jadi tidak serta-merta bahwasanya lafaz kufur atau lafaz syirik yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah kafir langsung keluar dari agama Islam, tidak. Tapi yang dimaksud itu adalah kufur kecil, ya, sebuah kekafiran yang di bawah derajat kufur besar. Makanya para ulama membagi kekafiran itu adalah ada kufur akbar, ada kufrun asghar. Jadi ada perbuatan kekafiran yang mana ia benar-benar membuat ia keluar dari label seorang muslim dan menjadi kafir murtad. Dan ada perbuatan tersebut dinamakan dengan kekufuran, akan tetapi itu tidak mengeluarkan dia dari derajat orang Islam. Nah, ini
Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Sehingga lafaz-lafaz kufur yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak boleh langsung dipahami sebagai kufur akbar yang bisa mengeluarkan seorang itu dari Islam. Ya, tidak boleh demikian. Karena ini urusan keyakinan. Urusan keyakinan. Thayyib, bisa kita sebut apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan itu, bisa jadi dia keluar dari Islam dengan syarat apabila ia meyakini bahwa perbuatan itu halal. Ya, seperti apa? Contoh, membunuh kan dosa dan haram, tapi dia meyakini membunuh itu halal. Nah, ini sudah jelas dia berbuat kekufuran karena menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Berzina. Ya, seseorang apabila berzina, apabila dia meyakini bahwasanya perbuatan zina ini adalah halal, dibolehkan dalam syariat, padahal syariat sudah jelas melarang perbuatan zina, ya, dia melakukan zina ini halal, maka jelas ini adalah kafir karena dia menghalalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun minum khamr, meskipun dia tidak minum khamr, tapi dia menghalalkan khamr. Khamr ini halal, enggak haram kata dia, contohnya. Ya, kadang orang-orang bercanda seperti itu, mereka tidak sadar candaan mereka bisa membawa kepada kekufuran. Babi ini haram, babi kan enak. Kalau enggak enak enggak mungkin diharamkan Allah. Nah, ini kayak gini yang jelas-jelas menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sudah menjadi kafir, kufur akbar, murtad istilahnya. Nah, kalau orang meyakini maka dia kafir. Akan tetapi orang yang melakukannya belum tentu dia kafir. Mengapa? Karena dalam hatinya dia tidak meyakini ini halal, tapi dia meyakini ini tetap haram cuma karena kena hawa nafsu. Dia terbawa hawa nafsu, akhirnya dia melakukannya. Ya, buktinya apa? Coba tanya orang pelaku dosa besar, perbuatan kamu ini, kamu kok kenapa minum khamr? Ya, mungkin dia akan jawab, aduh mas, saya terbawa nafsu. Saya tadi nggak bisa melawan hawa nafsu. Saya gimana lagi ya? Susah untuk ditinggalin. Apakah dia mengatakan ini adalah halal? Tentu tidak. Dia tahu ini perbuatan dosa. Dia tahu perbuatan zina itu dosa dan dilarang. Akan tetapi dia melanggarnya karena terbawa hawa nafsu. Nah, ini dalam Islam dia masih hukumnya adalah seorang mukmin yang berbuat dosa besar yang mana dia tidak langsung keluar dari derajat kekafiran. Kafir itu kapan? Sekali lagi kalau sudah sampai derajat dia menghalalkan perbuatannya tersebut. Nah, ini baru sepakat seluruh ulama menyatakan ini adalah kafir dan murtad, keluar dari agama Islam. Sama halnya dengan hadis itu tadi yang tadi kita baca, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kafir atau syirik. Maksudnya apa? Apabila dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan nama misalnya kiainya, dan banyak kita dapatkan kayak gini, dengan nama syekhnya, dengan nama wali-wali, ya, dengan nama bahkan sumpah demi jiwa ragaku gitu misalnya. Ini tidak boleh dalam Islam, kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah syirik kecil. Apabila kita bersumpah misalnya demi bumi pertiwi, demi negeri yang tercinta ini, aku bersumpah itu misalnya, itu tidak boleh hukumnya dalam Islam. Kita bersumpah harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, wallahi tallahi billahi. Ya, kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia menganggap bahwasannya yang dia jadikan untuk media sumpah ini lebih agung atau menyamai keagungannya dengan Allah, maka jelas ini kafir. Seperti orang yang mengagungkan wali-walinya, menganggap bahwasanya wali-walinya ini memiliki kuasa seperti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat derajatnya sederajat dengan Allah sampai dia bersumpah demikian, maka ini jelas kafir. Semua ulama menyatakan demikian. Akan tetapi kalau dia bersumpah dengan orang ini, dengan wali ini, tapi dia tidak mengangkat derajatnya sederajat dengan Allah, atau dia hanya menyatakan bahwasanya aku bersumpah dengan ini agar Allah mudah mengabulkan doa ana gitu misalnya, agar Allah Subhanahu wa taala
mudah melancarkan urusan ana, makanya ana bersumpah dengan nama nabi gitu misalnya, demi nabi gitu kan. Kata orang-orang yang tidak paham, banyak yang tidak paham dengan urusan tauhid, bersumpah dengan nama nabi, dan tentu ini tidak boleh ya, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan nama Nabi Muhammad SAW, dengan nama malaikat, maka kita tidak boleh bersumpah dengan nama-nama tersebut ya, karena kita anggap, mungkin ada yang menganggap bahwasanya nabi adalah, memang nabi adalah makhluk atau manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita bersumpah dengan nama beliau. Kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bersumpah dengan nama Allah, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya itu adalah di kufur asghar atau syirik kecil atau kekufuran kecil, tidak sampai derajat ke murtad atau keluar dari agama Islam. Dan ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij. Mereka tidak tidak membedakan apa itu kufur kecil, apa itu kufur besar, apa itu syirik kecil, apa itu syirik besar. Semuanya dipukul sama rata oleh orang-orang Khawarij, dan ini jelas salah. Ya, ini jelas tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh banyak dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan dinyatakan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya perbuatan dosa besar tidak membuat seseorang jatuh ke dalam kekafiran. Makanya wahai saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kajian ini ana mengajak kepada Anda semua, marilah kita memperbanyak dan memperdalam untuk mengkaji ilmu. Memperbanyak bekal kita dalam khazanah ilmiah kita, agar kita tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang sesat dan ekstrim, yang mana mereka membawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjerumuskan sesama saudaranya, untuk menjerumuskan seorang muslim ke dalam kesesatan. Maka hati-hatilah cara membentengi semua ini ya. Kita mungkin kalau mendengar mereka membacakan ayat, membacakan hadis, kita terpengaruh, padahal kita digiring untuk pemikiran radikal dan pemikiran ekstrim, pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka membentengi semua ini yaitu dengan benteng akidah yang benar, keyakinan yang benar, dengan benteng ilmu dan manhaj yang benar, dengan benteng kajian-kajian Islam yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan ikut-ikut kajian yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan terpengaruh meskipun mereka membacakan ayat-ayat maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ikutilah kajian Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mana pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf, pemahaman para salaf, yang mana para salaf ini yang dipunggawai oleh mereka para sahabat, yang mana para sahabat dahulu sudah dididik oleh Rasulullah SAW, dan namanya sudah dididik Rasulullah, pasti pemahaman mereka yang paling benar ya, karena mereka lah yang dididik oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka salah diluruskan oleh Nabi Muhammad, maka jangan ikuti pemahaman-pemahaman yang salah, yang mana kelompok-kelompok lain ikut dengan pemahaman akal mereka sendiri, ikut dengan hawa nafsu mereka, yang mana ketika mereka memahami ayat-ayat Allah dan Rasul dan hadis-hadis Nabi, mereka pikir pakai akal dahulu, mereka pikir pakai perasaan, tidak mengembalikannya kepada apa yang dinyatakan oleh para sahabat, apa yang dinyatakan oleh para salaf. Inilah bedanya kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, bedanya kita Salafi dengan orang-orang ahlu bidah di luar sana yang tidak mengikuti manhaj salaf. Kita sekali lagi orang-orang Salafi itu mengikuti pemahaman Al-Quran dan hadis kita dengan pemahamannya para salaf, yaitu sahabat. Mengapa? Oleh karena itu kita namakan Salafi, pengikut para salaf. Arti dari Salafi itu pengikut para salaf, yaitu mereka para sahabat ya. Makanya para sahabat ketika mengomentari ayat ini A, ya udah kita ikuti A. Mengomentari ayat ini B, kita ikuti seperti itu. Menyatakan hadis Nabi Muhammad SAW maknanya adalah ini, kita ikuti dan kita pahami seperti itu. Jangan ikut mereka orang-orang yang menimbang pakai akal, menolak ucapan para sahabat, menolak pemahaman para sahabat, menolak pernyataan para sahabat hanya dengan akal. Enggak, para sahabat salah, harusnya enggak gitu, harusnya seperti ini.
Ya, para sahabat, para salaf, para tabi'in saat itu salah dalam memahami ayat ini. Ayat ini harusnya seperti ini. Nah, seperti inilah manhajnya orang-orang ahlu bidah. Pakai akal sendiri-sendiri hingga akhirnya jatuh ke dalam kesesatan. Jatuh ke dalam penyimpangan. Makanya satu-satunya sekali lagi, jalan keselamatan dari penyimpangan, jalan keselamatan dari kesesatan adalah dengan berpegang teguh kepada manhaj salaf, dengan berpegang teguh kepada akidah salaf, berpegang teguh dengan ajarannya salaf. Ya, itulah mengapa kok kita sangat berkali-kali baik saya maupun ustadz kita atau ulama-ulama lain yang ada di luar sana selalu mewanti-wanti agar kita berpegang teguh dengan ajaran dan manhajnya para salaf, karena inilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan juga sunnah atau ajarannya para sahabatku khulafa' rasyidin sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Kita disuruh menggigit dengan gigi geraham, bukan dengan gigi depan. Menunjukkan agar kita benar-benar berpegang teguh kepada mereka, karena begitu banyaknya pemahaman dan manhaj-manhaj lain yang bisa merusak dan membuat kita menyimpang. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk berpegang teguh dengan ajaran mereka para sahabat. Sampai di sini kajian kita, dan saya harapkan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin. Akhirul kalam, wassallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.